Presiden Joko Widodo kembali memberikan kode terkait sosok Capres dan Cawapres saat menghadiri Rakornas Partai Amanat Nasional atau PAN. Sementara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberi sinyal keras akan mengusung Ganjar Pranowo dan Erick Thohir pada Pilpres 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo berkelakar enggan mengabsen tokoh yang berpotensial maju sebagai Capres-Cawapres dalam acara Rakornas PAN di Semarang, Jawa Tengah. Di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir, Jokowi menyebut kader PAN yang hadir sudah tahu siapa yang ia maksud. Biasanya awal-awal sambutan seperti ini di semua partai saya absen Capres-Cawapres. Tapi pagi hari ini saya tidak akan mengabsen Capres dan Cawapres. Karena calonnya yang hadir sedikit. Nggak usah diabsen, semua sudah tahu siapa. Kornas pemenangan PAN kok di Jawa Tengah. Jawabannya saya sudah punya sekarang, jawabannya sudah punya. Strateginya, oh ini strategi, udah. Mendekati Pak Ganjar, mendekati Bupati Wali Kota dihadirkan semuanya, udah betul. Sementara itu dalam pidatonya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memuji kinerja Ganjar dan Erick Thohir. Zulhas juga menutup pidatonya dengan sebuah pantun yang menyiratkan dukungan PAN kepada Ganjar dan Erick. Kami yakin PSSI akan jauh lebih baik dari sekarang, insya Allah. Karena apa? Saudaraku Erick Thohir punya nyali. Gubernur Jateng, Mas Ganjar Pranowo. Kelihatan Pak, rambutnya tambah putih Pak. Kening mulai berkerut Pak itu. Itu nggak dibuat-buat Pak, alami itu Pak. Sebagaimana tanda-tanda dari Bapak Presiden. Jalan-jalan ke Simpang 5. Jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya. Rakornas Partai Amanat Nasional digelar di Semarang pada hari ini dan dihadiri oleh 2.400 kader PAN. Dalam sambutannya, Jokowi juga mengingatkan PAN agar jangan sampai salah memilih koalisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bakal calon Presiden Anies Baswedan menghadiri apel siaga pemenangan Partai Keadilan Sejahtera PKS di Stadion Madia Jakarta pagi tadi. Dalam pidatonya, Anies memuji jasa para Presiden RI dari Soekarno hingga Jokowi. Partai Keadilan Sejahtera menggelar apel siaga pemenangan pemilu 2024 di Stadion Madia GBK Senayan, Jakarta, Minggu pagi. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, turut hadir dalam apel siaga ini. Sebelumnya, PKS telah resmi mendeklarasikan dukungannya bagi Anies sebagai bakal calon presiden di Pilpres mendatang. Dalam pidatonya, Anies memuji jasa Presiden RI mulai dari Soekarno hingga Jokowi. Menurutnya, setiap pemimpin meninggalkan kesinambungan yang tidak boleh dilupakan. Yang kedua, Presiden Soeharto yang mewariskan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian Presiden Habibie yang menjunjung tinggi kebebasan dan upaya pemajuan demokratisasi. Lalu Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang meneguhkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi. Lalu Presiden Megawati yang menjadi simbol bahwa perempuan juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Lalu kemudian Presiden SBY yang mampu menghadirkan stabilitas nasional dan memajukan demokrasi. Serta Presiden Jokowi yang telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok negeri.
Presiden PKS Ahmad Syaiqo memimpin ikrar pemenangan pemilu 2024 bersama ribuan pengurus dan kader PKS yang hadir. Salah satu poin ikrar tersebut adalah menginstruksikan kader PKS untuk bekerja memenangkan PKS dan Anies Baswedan sebagai bakal capres di pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan. DPW Partai Perindo DKI Jakarta meluncurkan program UMKM Tangguh Berdaya. Program ini merupakan percepatan program nasional Partai Perindo dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Melalui program UMKM Tangguh Berdaya, DPW Partai Perindo DKI Jakarta memberikan pelatihan bagi UMKM di warga RW 4 Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Partai yang dikenal sebagai Partai Peduli Rakyat Kecil ini juga memberikan bantuan modal usaha agar usaha mereka bisa berkembang dan berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Ini masih banyak pelaku UMKM yang belum paham. Nanti kita akan kasih pelatihannya, sehingga mereka paham selain berdagang secara konvensional, juga bisa berdagang secara digital, secara online. Aksi nyata Partai Perindo ini mendapat sambutan dari masyarakat dan pelaku UMKM. Terima kasih atas adanya UKM ya, kepada Partai Perindo. Mudah-mudahan bantuan program ini bisa dijalankan oleh masyarakat yang ada di wilayah kami dan juga membantu daripada perekonomian di masyarakat kecil. Partai Perindo terus berkomitmen meningkatkan perekonomian rakyat melalui program-program partai yang fokus pada kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, akhir pekan ini menjadi pekan terakhir warga bisa mengunjungi Masjid Al-Jabar di Kota Bandung sebelum ditutup sementara. Mulai besok, pemerintah Jawa Barat menutup sementara masjid tersebut dari kunjungan warga dengan alasan pemeliharaan. Pasca banyaknya keluhan dari masyarakat yang berkunjung ke Masjid Al-Jabar, Gubernur Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak ke Masjid Megah tersebut. Hasilnya Ridwan Kamil menemukan ada pengunjung yang sedang makan bersama di pelataran masjid, serta banyak pedagang kaki lima di sekitar area masjid. Selain itu, masjid ini juga seringkali disalahgunakan oleh masyarakat sebagai tempat wisata. Bahkan banyak tumpukan sampah akibat pengunjung yang meninggalkan sampahnya di sekitar area Masjid Al-Jabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun akhirnya menutup sementara Masjid Megah ini pada tanggal 27 Februari hingga tanggal 12 Maret mendatang. Hal ini dikarenakan Pemprov Jabar akan melakukan evaluasi serta penataan ulang agar nyaman saat digunakan untuk beribadah pada bulan suci Ramadan. Mulai Senin selama 2 minggu kita akan beres lagi, mengevaluasi ya mana-mana yang berhasil, yang kurang. Itu bagian dari proses. Sampai suatu hari nanti tempat itu seperti yang kita cita-citakan. Ya. Karena saya monitor juga yang PKL itu paling warga lokalnya hanya 5%. Menurut saya wawancara kamu di mana? Ya di Garut, di mana ya. Jadi dan modusnya yang macam-macam. Poinnya sudah kita sediakan ya pasti terbatas ada, ini bukan pasar. Ya. Saya kira itu. Sementara itu, 1 hari jelang penutupan, wisatawan masih terus berdatangan meski pada malam hari nanti akan ditutup. Mereka datang untuk berwisata religi sebelum masjid terbesar di Jawa Barat ini ditutup sementara. Banyak wisatawan yang mendukung penutupan sementara untuk perbaikan dan kenyamanan wisatawan nantinya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia pelayanan kesejahteraan sosial di kawasan Pecenongan, Jakarta. iNews sore akan kembali sesaat lagi.